27 lensa kontak menggumpal di mata. Seorang perempuan 67 tahun di Inggris datang untuk operasi katarak, tetapi dokter menemukan massa kebiruan di bawah kelopak atas yang ternyata gumpalan 27 lensa kontak. 17 saling menempel, 10 sisanya tersembunyi dan baru terlihat saat pemeriksaan mikroskopis. Pasien mengira matanya kering dan penglihatan buram karena usia. Kenyataannya, lensa-lensa itu terselip bertahun-tahun akibat mata cekung dan kebiasaan mengganti lensa tanpa hitung pasti. Setelah lensa diangkat, rasa tidak nyaman membaik 2 minggu kemudian. Kasus ini jadi pengingat untuk menghitung lensa harian, kontrol rutin, dan waspada bila ada sensasi benda asing yang tak hilang dengan tetes pelumas. Laporan klinisnya tercantum di The BMJ or Case Reports dan dirangkum ulang oleh media sains yang kredibel. Gunting bedah tertinggal 18 tahun di perut. Seorang pria Vietnam 54 tahun memeriksakan diri setelah kecelakaan lalu lintas dan pemeriksaan USG memperlihatkan benda logam 15 cm di abdomen kiri. Sepasang gunting bedah berkarat yang kemungkinan tertinggal saat operasi darurat tahun 1998. Operasi pengangkatan berlangsung 3 jam, pasien pulih dan pulang sekitar 10 hari kemudian. Temuan ini mempertegas pentingnya pencatatan alat dan radiografi pasca operasi pada operasi darurat yang kacau. Secara klinis, benda logam lama dapat berinkapsulasi, menempel ke jaringan dan memicu nyeri tumpul atau infeksi laten. Laporan resmi dimuat oleh kantor berita internasional Reuters dan media arus utama yang mengutip rumah sakit setempat sehingga valid untuk dijadikan rujukan fenomena never even pembedahan. Pensil 10 cm bersarang di kepala selama 15 tahun. Seorang pria 24 tahun asal Afghanistan dirawat di Jerman mengalami sakit kepala kronis, pilek persisten, dan gangguan penglihatan. CT scan mengungkap pensil sepanjang kurang lebih 10 cm menembus dari sinus menuju nasofaring dan merusak rongga mata kanan. Kemungkinan akibat jatuh saat kecil yang dulu dianggap mimisan biasa. Pensil diangkat dengan pembedahan, pasien pulih meski penglihatan tetap terganggu. Kasus ini menunjukkan bagaimana benda organik bisa tersembunyi pada pencitraan awal dan memicu gejala samar bertahun-tahun. Dokter menekankan evaluasi ulang gejala kronis yang tak jelas sumbernya, terutama bila ada riwayat trauma wajah masa kecil. Dokumentasi kasus ini dilaporkan oleh media internasional yang mengutip rilis rumah sakit universitas di Aachen. Biji kacang yang sempat tumbuh di paru. Seorang pria 75 tahun dari Massachusetts dengan PPOK mengalami batuk memburuk. Bronkoskopi menemukan sesuatu yang menyerupai kecambah kacang polong di bronkus kiri. Dokter menduga benih masuk jalur yang salah ke paru saat makan, lalu sempat berkecambah kecil akibat kelembapan dan suhu lokal. Meski tidak akan menjadi tanaman utuh, benda itu diangkat dan gejala mereda. Meski cerita ini sering dibesar-besarkan, catatan media kesehatan akademik menegaskan adanya fragmen biji atau kecambah kurang lebih 1,25 cm, cukup untuk meniru lesi obstruktif pada imaging. Pelajaran klinisnya, aspirasi benda nabati bisa memicu batuk kronis atau hemoptisis dan meniru tumor. Bronkoskopi diagnostik terapeutik menjadi kunci. Menelan 40 pisau lipat, semuanya bersarang di lambung. Seorang polisi 42 tahun di Amritsar, India, menjalani operasi 5 jam untuk mengangkat 40 pisau lipat dari lambungnya. Sebagian sudah berkarat dan terbuka. Awalnya dokter mengira tumor padat pada pencitraan, tetapi eksplorasi menunjukkan tumpukan benda tajam berukuran hingga 18 cm saat terbuka. Pasien mengakui dorongan kompulsif menelan logam selama 2 bulan, temuan yang sejalan dengan gangguan pika komorbid psikiatri. Setelah operasi, ia stabil dan mendapat konseling psikiatri. Kasus ini kerap dijadikan contoh ekstrim, ingestis benda tajam multiple, dan pentingnya manajemen multidisiplin serta pencegahan kekambuhan. 100 koin logam di perut pria India. Dokter di Karnataka, India dikejutkan ketika endoskopi menunjukkan ratusan benda bulat memenuhi lambung seorang pria. Setelah operasi terhitung 100 koin logam dan 7 paku dikeluarkan utuh. Pasien mengaku menelannya selama berbulan-bulan karena merasa terdorong secara spiritual. Pemeriksaan psikiatri memastikan gangguan pika dengan episode psikotik ringan. Meski benda logam bisa menyebabkan perforasi atau pendarahan,
dilakukan, lambung pasien cukup elastis menampungnya tanpa pecah. Setelah operasi, ia dirawat intensif dan mendapat terapi mental untuk mencegah kekambuhan. Kasus ini menyoroti hubungan kompleks antara gangguan mental dan perilaku ekstrim terhadap tubuh sendiri. Granat mortir hidup di rektum veteran perang. Di Prancis, rumah sakit harus dievakuasi sebagian ketika seorang pria 88 tahun datang dengan granat mortir Perang Dunia I di dalam tubuhnya. Ia mengaku menemukannya saat membersihkan rumah dan penasaran dengan bentuknya. Tim penjinak bom dipanggil dan memastikan bahan peledak masih aktif sebelum prosedur pengangkatan dilakukan dengan pengamanan ketat. Setelah granat dikeluarkan, pasien selamat tanpa luka berat. Kasus ini menjadi peringatan bahwa benda militer sisa perang masih bisa aktif meski puluhan tahun berlalu. Media Eropa menyebut peristiwa ini sebagai salah satu operasi paling menegangkan dalam sejarah medis modern. Kawat 10 cm menembus jantung saat sikat gigi rusak. Di Tiongkok, seorang pria muda mengalami nyeri dada tajam setelah menelan sesuatu saat membersihkan gigi. CT scan mengungkapkan kawat stainless dari sikat gigi yang menembus dinding lambung dan menusuk jantung kanan. Operasi darurat dilakukan dengan torakotomi minimal invasif, kawat dikeluarkan dan luka jantung dijahit. Ajaibnya, pasien selamat tanpa kerusakan permanen. Studi kasus menegaskan pentingnya pemeriksaan cepat setiap kali benda logam kecil tertelan, terutama jika muncul nyeri dada atau napas sesak. Dokter menyebutnya contoh ekstrim bagaimana benda rumah tangga bisa jadi senjata mematikan bagi tubuh sendiri. 55 baterai di perut wanita Irlandia. Seorang wanita 66 tahun di Dublin dilarikan ke St. Vincent University Hospital karena perutnya membesar dan nyeri hebat. Ronson memperlihatkan 55 baterai memenuhi lambung dan ususnya. Ia diketahui menelan baterai selama beberapa hari dalam upaya bunuh diri impulsif. Dokter awalnya menunggu agar baterai keluar alami, tapi karena sebagian besar tersangkut, dilakukan operasi besar untuk mengangkat 46 baterai sekaligus. Ajaibnya tak ada luka bakar kimia maupun perforasi, karena baterai belum sempat bocor lama di saluran cerna. Kasus ini kemudian dipublikasikan di Irish Medical Journal tahun 2022 dan jadi peringatan global soal bahaya menelan benda logam bertenaga tinggi. Botol di perut pria Tiongkok. Seorang pria di provinsi Guangdong, Tiongkok, dilarikan ke rumah sakit dengan nyeri perut ekstrim dan pendarahan rektal setelah mencoba mengobati sembelit menggunakan botol bir 20 cm. Botol ini tersedot masuk terlalu dalam akibat tekanan negatif di usus besar dan tak bisa dikeluarkan manual. Tim dokter melakukan CT scan yang menunjukkan benda kaca tersangkut di rektum atas mendekati sigmoid kolon. Operasi dilakukan lewat prosedur abdominal untuk mencegah pecahnya kaca yang bisa menyebabkan perforasi fatal. Pasien berhasil diselamatkan setelah operasi berlangsung hampir 2 jam. Kasus ini jadi peringatan penting di kalangan medis Tiongkok mengenai bahaya pengobatan alternatif dengan benda asing yang belakangan meningkat.